Nah, dalam dunia One Piece sekarang ini yang luas dan juga penuh teka-teki ya, sedikit tokoh menyimpan sebanyak mungkin rahasia seperti Dracul Mihawk, dikenal pendekar pedang terkuat di dunia kan. Ia hidup sendiri tanpa bendera bajak laut, tanpa kapal perang, dan tanpa aliansi. Awalnya seperti itu sebelum bergabung dengan Cross Guild. Namun di balik mata elangnya yang tajam dan langkahnya yang tenang itu, tersimpan kisah masa lalu yang nyaris tak pernah dibahas. Masa lalu yang menghubungkannya dengan keluarga Nerona, salah satu dari 20 keluarga pendiri pemerintahan dunia pusat. Mungkin ya, bahkan dengan ilmu sang penguasa tertinggi yang bersembunyi di balik bayangan sejarah. Banyak yang mengasumsikan seperti itu cuy. Bukti-bukti kecil mulai dari kesamaan mata, asal-usul pedang Yoru, hingga sikap netralnya dalam konflik besar dunia itu semua mengarah ke satu kesimpulan yang mengejutkan. Bisa aja kan Mihawk bukan sekedar seorang pendekar hebat, ia bisa jadi adalah pewarisah dari garis keturunan yang sangatlah berpengaruh. Seorang kesatria suci yang pernah berdiri di puncak struktur kekuasaan dunia baru, lalu memilih turun tahta hidup dalam pengasingan. Jika semua itu benar nakama, maka kehadirannya bukan hanya akan mengubah peta kekuatan dunia, tapi juga ngebuka rahasia terdalam dari sejarah One Piece-nya. Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita teori rasional berdasarkan manga update yang sudah ada nih dengan Win di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi, bukanlah alur cerita. Jadi kita sudah menandai di bagian atas thumbnail ya, alur teori dan juga alur cerita. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana, oke? Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi itu gini nakama, sebelum menjadi pendekar pedang yang hebat seperti sekarang yang dikenal mengarungi lautan dengan peti mati sebagai kapalnya itu, Dracul Mihawk pernah menjadi sosok yang jauh lebih kompleks dari sekedar pendekar sendiri. Ia dipercaya pernah mengenakan zirah kebesaran seorang kesatria suci loh. Di dalam nadinya mengalir darah keluarga dari Nerona, keluarga bangsawan misterius yang berasal dari garis keturunan yang sama dengan Imo, penguasa dunia yang bersembunyi di balik tirai kekuasaan. Ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik tatapan tajam Mihawk, mata elangnya yang menyorotkan keheningan mematikan kan. Tatapan itu tak hanya menandakan ketangguhan atau ketegasan, tapi bisa jadi merupakan simbol dari darah dan juga warisan. Menariknya cuy, mata Mihawk memiliki kesamaan luar biasa dengan mata Imo. Dalam versi anime, mata Mihawk digambarkan berwarna emas, namun dalam versi manga warna merah menyala, dan ternyata warna merah ini juga muncul pada saat mata Imo dalam versi resmi berwarnanya. Nah loh, bukankah mirip tuh? Kesamaan ini tentu bukanlah kebetulan. Dua orang terkuat, paling tertutup dan paling berpengaruh dalam kisah One Piece-nya memiliki sorot mata identik. Ini jelas menimbulkan satu pertanyaan besarnya. Mungkinkah Mihawk berasal dari keluarga yang sama dengan Imo? Teori ini makin kuat ya jika mengingat nama Imo Nerona yang disebut Raja Cobra sebagai salah satu dari 20 raja pendiri pemerintahan dunia. Nah, jika Mihawk memang keturunan langsung keluarga Nerona, maka statusnya lebih dari sekedar pendekar raja. Ia pewaris sah dari keluarga kuno tersebut. Pedangnya Kokuto no Yoru bukan sembarangan pedang cuy. Dari 12 pedang legendaris tingkat tinggi di dunia, Saizo Owazamono, Yoru adalah paling mencolok pula dengan desain salib hitam raksasa berhiaskan emas. Tapi pertanyaannya, bagaimana Mihawk itu mendapatkannya ya? Pedang sekelas itu tidak mungkin dibeli di toko kan, atau ditemukan begitu saja. Nah, banyak yang lupa bahwa Mihawk hadir saat eksekusi Goldie Roger di Lauk Town kan, pada usia 17-an tahun. Namun saat itu dalam versi manga tidak diperlihatkan apakah ia sudah ngebawa Yoru atau belum. Versi anime tahun 2009 justru menunjukkan Mihawk muda tanpa pedang itu loh. Namun versi anime 2021 dalam kilas balik Kozuki Oden menampilkan Mihawk muda sudah ngebawa Kokuto no Yoru. Tiga versi yang berbeda ngebuat semuanya makin misterius
tuh. Tapi jika kita percaya pada versi terbaru, ya bisa jadi sudah disetujui oleh Oda. Maka besar kemungkinan Mihawk memang sudah memiliki Yoru sejak sangat muda. Kalau benar Yoru adalah warisan keluarga Nerona, maka pedang itu bisa jadi senjata turun-temurun dari salah satu 20 kerajaan pendiri di dunia itu. Bahkan ya, bisa jadi pedang itu sudah ada sejak abad yang hilang Void of Century. Namun Nakama, satu hal yang harus dicatat adalah bahwa pedang hitam seperti Kokuto no Yoru tidak terbentuk begitu saja. Butuh waktu, pertarungan dan tekad luar biasa untuk mengubah pedang menjadi hitam itu. Walaupun Mihawk mewarisi pedang tersebut, bisa jadi dialah yang mengubahnya menjadi pedang hitam. Melalui pertempuran penjaganya sendiri, hal ini membuktikan bahwa ia bukan hanya pewaris nama besar, tapi juga petarung sejati nih. Sekarang jika Mihawk memang bagian dari keluarga Nerona, maka wajar jika ia pernah menjadi kesatria suci, penjaga kehendak langit yang hanya tunduk pada Im Sama. Para kesatria suci berada di atas angkatan laut, bahkan admiral, dan bahkan menjadi tangan kanan langsung dari penguasa dunia kan. Postur Mihawk tenang, tak tergoyahkan, acuh terhadap konflik, justru mencerminkan seseorang yang pernah berada jauh di atas pertempuran biasa. Kalau begitu, kenapa Mihawk memilih hidup sendiri jika teorinya seperti itu? Salah satu teori ini menyebutkan bahwa ini mungkin mengetahui rahasia besar tentang Imo, tentang keluarganya sendiri, atau bahkan tentang dosa yang tersembunyi selama abad yang hilang. Daripada tunduk pada kekuasaan kelam itu, ia memilih jalan pengasingan, menjauh dari dunia tapi tetap membawa Yoru, simbol warisan keluarganya. Nah lo, bukankah ini mirip dengan Akagami ya? Menariknya Nakama, pemerintahan dunia tidak pernah menyebutkan Mihawk sebagai musuh. Mungkinkah mereka takut pada apa yang dia ketahui? Atau mereka sadar betul bahwa jika Mihawk bangkit, hanya sedikit orang di dunia yang bisa menghentikannya? Bahkan ya, saat di Marineford berkecamuk, Mihawk hadir tapi tidak berpihak. Ia hanya ingin menguji kekuatan Whitebeard Shirohige. Netralitas seperti ini bukannya tanpa makna. Mihawk mungkin sedang menunggu waktu yang tepat untuk menuntaskan urusan yang belum selesai. Apalagi ketika kedatangan Akagami, Mihawk sendiri memutuskan untuk mundur di sana dan dia tidak ingin bertempur dengan Yonko dunia baru itu. Well, apakah mereka sudah saling mengenal di masa lalunya di Marijoa ya? Di Elbaf ya Nakama, kita juga mengetahui bahwa kekuatan para kesatria suci itu memang dicabut langsung oleh Imu sendiri. Tapi ada satu kekuatan yang mampu melawan itu, yakni Haki Raja. Joy Boy Gap telah menunjukkan bahwa dengan haki penakluk tingkat tinggi mereka bisa menahan regenerasi para kesatria suci sendiri. Bahkan menolak kekuatan Gorosei ya. Mihawk sendiri sebagai pendekar terkuat diyakini memiliki haki raja pula, mungkin pada level yang tak bisa dikendalikan oleh Im Sama sendiri. Lalu muncul nama-nama besar seperti Zhang atau bahkan Jamrock. Zhang berasal dari keluarga Vigarland, salah satu keluarga pemerintahan dunia. Sementara Jamrock yang dikenal sebagai saudara Zhang kini menjadi salah satu kesatria suci. Tiga nama itu, Mihawk, Zhang dan juga Jamrock itu semuanya berasal dari elit dunia. Maka rivalitas antara Mihawk dan Zhang selama ini bisa jadi bukan sekedar duel perang aja, tapi konflik internal di antara para keturunan bangsawan dunia. Jika itu terjadi bakalan seru banget sih. Karena ingat ya Nakama, Zhang sendiri itu sempat pernah kembali ke Marijoa untuk menyambung tali keluarga sepertinya. Mungkin setelah kematian Roger itu, tapi ia memilih meninggalkannya lagi. Sebaliknya Jamrock tetap setia dan kini menjadi wajah baru dari kesetiaan pada Imo. Jika Mihawk dulu juga berasal dari lingkaran yang sama, maka bisa jadi rivalitas sesungguhnya itu bukan antara Zhang dan juga Mihawk, tapi antara Mihawk dan kepada Jamrock itu sendiri. Dua pendekar elit dari generasi yang sama, namun memilih jalan yang berbeda, satu setia dan satunya itu ngebelot nih. Sementara itu Zoro dan Mihawk juga memiliki hubungan lebih dalam dari sekedar guru dan juga murid. Zoro berasal dari keluarga Shimotsuki, keturunan langsung dari Ryuma, sang dewa pedang dari Wano Kuning kan. Mihawk menurut Oda terinspirasi dari Shirano dalam One Shot Monster itu, karakter yang pernah melawan Ryuma di masa lalunya. Jadi rivalitas Zoro dan Mihawk bisa jadi adalah kelanjutan dari duel legendaris Ryuma versus Shirano yang sekarang hidup kembali dalam bentuk baru itu. Namun beda dari Shirano ya teman-teman, Mihawk justru menghormati Zoro, bahkan melatihnya selama 2 tahun itu.
Hubungan mereka bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang warisan dan juga takdirnya itu sendiri. Nah, ketika keduanya itu bertarung nanti, itu akan menjadi lebih dari sekedar duel seru tuh, melainkan titik puncak dari pertarungan dua garis keturunan. Mungkin ya nakama, pertempuran terakhir itu tidak akan terjadi di lautan, tapi di jantung pemerintahan tertinggi kan, salah satunya di Marijoa. Ketika Luffy dan alias yang menyerbu pusat kekuasaan untuk menghancurkan Im Sama, Zoro akan menjadi tombak terdepan dan lawan terakhirnya bisa jadi bukanlah Imo melainkan Dracul Mihawk. Pertarungan itu akan menjadi simbolik nih, seorang pendekar dari rakyat melawan pewaris elitnya, pewaris antara kebebasan dan kendali. Pertempuran itu benar-benar penuh tekad dan warisannya. Dalam kisah One Piece tidak ada yang benar-benar netral. Mihawk mungkin selama ini terlihat diam, menyendiri dan jauh dari kekuasaan. Nah, apalagi dirinya sekarang itu memiliki misteri-misteri dan teka-teki yang harus dipecahkan. Bergabungnya dia dengan Crosswill itu menjadi penanda pula ya bahwa sekarang dia memang sudah memiliki sekutu terbesarnya. Ingat, jika Mihawk benar-benar menjadi seorang kesatria suci, maka pengasihan dari pemerintahan dunia bukanlah sekedar pilihan pribadi. Itu bisa jadi adalah tindakan pembelotan secara diam-diam kan, sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bobrok yang pernah dirinya bela. Tapi itu berbeda dengan Luffy yang terang-terangan menantang kekuasaan ya. Mihawk memilih jalan sunyi, tidak membakar jembatan itu, tapi juga mau menyeberangnya lagi. Seolah-olah ia menyimpan sesuatu, mungkin sebuah kunci, mungkin sebuah rahasia yang suatu hari nanti akan mengubah jalannya sejarah. Ini orang emang kayak Akagami sih. Tempat tinggal Mihawk pun juga bukan tempat sembarangan. Ia tinggal di Kuraigana Island, sebuah pulau sunyi yang dipenuhi reruntuhan kerajaan masa lalu dan terletak di area Campbell loh, wilayah laut yang tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh kapal biasa. Lokasi itu bukanlah hanya strategi secara pertahanan, tapi juga mengisyaratkan bahwa Mihawk sengaja menjauh dari dunia untuk mengamati dari kejauhan. Sosok yang menonton permainan catur di luar lapangan, diam tapi penuh juga perhitungan. Di sisi lain nakama, peran Mihawk dalam perang puncak Marineford juga tidak bisa diabaikan. Ia datang bukan untuk membela angkatan laut, bukan juga untuk memihak bajak laut. Dia hanya berkata satu hal: aku hanya ingin mengukur jarak antara diriku dan juga Shirohige. Kalimat itu menunjukkan bahwa Mihawk adalah satu-satunya karakter yang melihat perang sebagai ujian, bukan sebagai konflik ideologis. Tapi sikap itu juga menegaskan satu hal: dia netral karena belum waktunya untuk memilih. Namun di kisah One Piece sedang berubah ya. Imu mulai bergerak, para Gorosei turun tangan langsung, dan Joy Boy telah bangkit kembali dalam diri Luffy. Di tengah kekacauan ini, tokoh-tokoh netral seperti Mihawk tidak bisa lagi berdiri di luar. Mereka akan dipaksa untuk memilih tetap diam atau ikut menentukan arah masa depan dunia. Itulah kenapa dengan kelompoknya Crosswill bersama Crocodile dan juga Bug itu bisa menjadi faktor penentu di masa depan ini nanti. Keadaan menjadi konflik yang seru nih. Konflik besar yang akan datang tidak lagi sekedar perang antara bajak laut dan pemerintahan dunia. Ini akan menjadi benturan antara warisan pula. Mereka yang lahir di atas singgasana dan mereka yang menentang di wilayah bawah. Mihawk berdiri di tengah nih, lahir dari darah penguasa tapi memilih jalannya sendiri. Nah, dia adalah salah satu pemain yang luar biasa tuh. Salah satu warisan dunia lama yang memilih diam tapi tetap memegang senjata andalannya tersebut, Kokuto no Yoro. Sementara itu Zoro itu muridnya terus tumbuh menjadi sosok yang tak hanya kuat secara fisik ya, tapi penuh dengan semangat dan kehendak bebasnya. Zoro bukan hanya ingin menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia, ia ngebak kehormatan klan Shimotsuki kan, warisan dari Wano loh, semangat Ryuma sang dewa pedang. Mungkin tanpa dia sadari, jalan hidupnya itu sering diarahkan menuju konfrontasi terbesar dengan sang gurunya sendiri. Karena jika Mihawk kembali ke Marijoa untuk menyelesaikan urusan dengan Imu, Shamrock atau keluarganya, Zoro juga akan berada di sana kan, karena mereka berdua akan terlibat pada perang puncak itu nanti. Bayangkan cuy, pertarungan itu Zoro ngelawan Mihawk dengan kondisi Zoro sekarang yang sudah diketahui ya memiliki Hausoku no Haki, dan Gaban sendiri sudah mengkonfirmasinya di Wano Kune. Pertempuran ke depan bakalan sangat-sangat menarik antara sang peramal dengan seseorang sebagai tangan kanan Yonko dunia baru Mugiwara. Bisa jadi seluruh jalan cerita Mihawk selama ini bukan tentang menjadi pendekar terkuat, tapi itu akan membongkar informasi dari 20 kerajaan pendiri dan informasi kedepannya yang akan digabungkan melalui Crosswill-nya. Tetapi tidak hanya itu saja, karena Mihawk itu sangat-sangat jelas ya akan terhubung dengan seseorang yang luar biasa, itu Roronoa Zoro. Dan sekarang dia harusnya sudah mengetikkan bagaimana keadaan pertempuran dari
dari kubu Mugiwara yang ada di pulau raksasa Elbafnya itu sendiri. Nah, sementara dunia berperang, Mihawk akan memainkan bidak caturnya masing-masing. Apalagi di keadaan sekarang ini, jelas Crosswill diburu oleh pemerintahan dunia melalui angkatan lautnya kan. Itu akan menjadi penggambaran tersendiri jika di versi anime nanti bagaimana sang pendekar pedang nomor 1 itu menggunakan variasi kreativitas dari kemampuan luar biasanya pendekar pedang dengan kekuatan tinggi Kokuto no Yoru nakama. Jadi kalau mau disimpulkan di sini ya dalam sekitar 2 paragrafnya, jika memang Mihawk memang berasal dari keluarga Nerona, pernah menjadi kesatria suci dan ngebawa pedang yang merupakan peninggalan kuno nih, maka seluruh cita dirinya itu sebagai pendekar soliter berubah sepenuhnya. Ia bukan hanya petarung kuat tapi juga penjaga rahasia, pewaris masa lalu, dan mungkin menjadi pemain kunci konflik besar antara Luffy dan pemerintahan pusat. Netralitas selama ini bukan karena ia tak peduli, melainkan karena dia tuh menunggu waktu yang sangat tepat, tempat yang tepat dan alasan yang tepat untuk kembali mengairkan Kokuto no Yoru. Saat dunia mulai berguncang, langit mulai pecah di wilayah kebebasan tersembunyi itu, apakah Mihawk sendiri itu akan melanjutkan pertempuran Badasna dan warisan yang tersembunyi dari keluarga Shimotsuki dan juga keluarga Nerona, atau hubungannya dengan Im sama sekarang ini nih? Dan ingat, Imu sudah bergerak di Elbaf dengan kekuatan Domi reversinya kan. Well, apakah Mihawk sudah tahu pergerakan Imu itu di negeri tersebut? Ke depan bakalan lebih seru lagi nakama. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah prediksi One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.